Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada hari ini, pada pagi ini kita pembelajaran kembali tema 7, subtema 2, pembelajaran 2. Pada hari ini yaitu Selasa 16 Februari 2021. Anak-anak Bapak siapkan buku belajar kalian, buku LKS kalian. Kita akan memulai pembelajaran pada hari ini. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita bersama berdoa bersama-sama agar ilmu yang kita peroleh bisa bermanfaat dan lekas dipahami. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah, kita hari ini pembelajaran 2, tema 7, subtema 2, yaitu pendalaman materi IPA KD 3.7, peristiwa penguapan. Masihkah kamu mengingat apa itu kalor? Nah, pembelajaran semalam kita membahas masalah kalor, yaitu kalor dan suhu. Kalor adalah energi yang dipindahkan dari suatu benda ke benda lain karena perbedaan suhu atau temperatur. Kalor dapat menyebabkan perubahan wujud suatu benda. Sekarang ayo perhatikan anak-anak Bapak, di buku LKS kalian ada gambar sebuah kompor yang sedang digunakan untuk memasak air ya, memasak air. Coba perhatikan gambar tersebut. Apa yang akan terjadi jika air dalam panci tersebut dipanaskan terus-menerus? Jika air dalam panci dipanaskan secara terus-menerus, maka air tersebut lama-kelamaan akan habis. Nah, mengapa seperti itu? Mengapa demikian? Karena air sudah mengalami penguapan diakibatkan perubahan wujud dari cair menjadi gas dikarenakan adanya suhu panas. Nah, itulah apa yang dimaksud dengan penguapan. Selanjutnya kita akan pendalaman materi IPA Bahasa Indonesia KD 3.5. Bacalah teks berikut dengan seksama. Peristiwa menjelang dan sesudah pembacaan teks proklamasi. Banyak peristiwa yang terjadi, baik menjelang ataupun sesudah pembacaan teks proklamasi. Peristiwa-peristiwa inilah yang dinamakan dengan peristiwa kebangsaan. Adapun peristiwa sebelum dibacakannya teks proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah 1. Pertemuan di Dalat, yaitu pada tanggal 12 Agustus 1945, Dr. Rajiman Widyodiningrat, Insinyur Soekarno, dan Dr. Andes Muhammad Hatta datang ke Dalat atau Vietnam Selatan untuk memenuhi undangan Jenderal Terauchi. Yang kedua, berita kekalahan Jepang. Adanya berita kekalahan Jepang terdengar oleh tokoh-tokoh pergerakan. Mereka pun menyebarkan berita tersebut secara sembunyi-sembunyi. Yang ketiga, peristiwa Rengas Dengklok. Setelah mengetahui pendirian golongan tua, golongan muda mengadakan rapat lagi menjelang pukul 24 di asrama Baperpi Cikini 71 di Jakarta. Selanjutnya nomor 4, peromosan teks proklamasi. Sesampainya di Jakarta, Soekarno-Hatta bersama Laksamana Maeda menemui Majin Nishimura untuk berunding. Nishimura tidak mengizinkan proklamasi kemerdekaan. Akhirnya mereka menuju Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Adapun peristiwa setelah dibacakannya teks proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah 1. Penyebaran berita proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Proses penyebarluasan berita proklamasi tersebut 1. Melalui pamflet atau selebaran yang ditempel di tempat yang strategis. Yang kedua, melalui kantor berita Demei, kantor berita milik Jepang.
Yang ketiga, melalui stasiun radio Hosokan Rikyoko, sekarang kantor RRI Pusat Jakarta. Yang keempat, melalui surat kabar. Yang kelima, melalui utusan ke berbagai daerah, yaitu Teuku Muhammad Hasan ke Sumatera, Samratulangi ke Sulawesi, dan lain-lain. Dua, sambutan rakyat di berbagai daerah terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu rakyat Indonesia pun menyebut kemerdekaan Indonesia dengan begitu meriah. Sikap rakyat terhadap proklamasi kemerdekaan terlihat dalam tindakan-tindakan. A. Adanya maklumat pemerintah 31 Agustus 1945 yang menetapkan PK kemerdekaan sebagai salam nasional. B. Rapat raksasa di lapangan Ikada, Ikatan Atletik Jakarta. C. Slogan-slogan dan semboyan-semboyan perjuangan ditempelkan. D. Berbagai peristiwa heroik di berbagai daerah melawan Jepang dan sekutu. Nah, itulah diantara sesudah dan sebelumnya terjadi peristiwa-peristiwa terjadi saat pembacaan teks proklamasi kemerdekaan. Selanjutnya, pendalaman materi SBDP KD 3.3, mengenal bentuk-bentuk karya tari. Tari adalah gerak tubuh yang secara berirama senada dengan alunan musik. Selain musik, keindahan tari juga tergantung pada pola lantai yang digunakan. Pola lantai adalah garis imajiner yang dilalui oleh penari saat melakukan gerak tari. Sebuah tarian memiliki jumlah penari yang berbeda-beda berdasarkan jenisnya. Tarian dibedakan menjadi 3 sebagai berikut. 1. Tari tunggal. Tari tunggal adalah tarian yang ditarikan oleh seorang penari saja. Yang kedua, tari berpasangan. Tari berpasangan adalah bentuk tarian yang ditarikan oleh 2 orang penari atau berpasangan, baik laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, ataupun laki-laki dan perempuan. Yang ketiga, tari berkelompok. Tari berkelompok ditarikan oleh lebih dari 2 orang penari. Karena ditarikan oleh lebih dari orang, posisi penari pada saat menari harus diatur sedemikian rupa dan diperlukan pola kerja sama yang baik. Nah, itulah pembelajaran pada hari ini, yaitu tentang penguapan. Insyaallah mungkin bisa dipahami ya tentang penguapan. Yang kedua, tentang sebelum dan sesudah terjadinya pembacaan teks proklamasi. Nah, mohon diingat itulah dibaca dan dipahami, mungkin juga bisa dicatat. Dan yang ketiga tentang tarian. Sampai di sini pembelajaran pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.